saya kenalkan dulu, nama saya Ade Syarif dari PT Hayuni Indotex. Perusahaan kami merupakan perusahaan teknologi yang bekerja sama dengan MFG Kanada. MFG itu singkatan dari Manufacturer Financial Group, grup keuangan yang berada di Kanada. Dalam kiprahnya di Indonesia, PT Hayuni Indotex ini telah menciptakan beberapa produk. Yang pertama kali di launch itu adalah meng-create cryptocurrency yang namanya DGP token. Kemudian diciptakan DigiBot, itu adalah robot atau mesin learning untuk membantu para trader ataupun non-trader yang belum berpengalaman di kripto untuk mewakili kita dalam melakukan trading. Kemudian PT Hayuni Indotex meng-create DGP Mall, itu semacam marketplace seperti Tokopedia. Kemudian terakhir itu mengembangkan kembali DGP Meet, sarana untuk Zoom meeting, dan sampai sekarang masih terus dikembangkan untuk supaya bisa digunakan oleh teman-teman atau masyarakat luas, khususnya di Indonesia dan pada umumnya di beberapa negara. Namun yang saya mau coba kutip di sini adalah mengenai DGP Bot itu sendiri atau robot itu sendiri, di mana akhir-akhir ini kita mungkin sering sudah dengar di TV media, sering dibahas mengenai masalah robot. Nah, ini perlu saya memberikan informasi yang sejelas-jelasnya. Jangan sampai masyarakat, investor, teman-teman salah memilih maupun salah jalan. Karena kalau kita dengar di TV banyak perusahaan-perusahaan yang mengalami kasus seperti kasus-kasus yang sudah terjadi beberapa tahun kebelakang, dan itu sering terjadi. Dan ini oleh para investor, trader maupun teman itu karena tidak disadari, padahal ini merupakan suatu kejadian yang berulang-ulang. Dan tidak heran sebenarnya masalah robot ini sudah ada sejak beberapa tahun lalu. Mungkin maraknya sekitar tahun 2012 sudah mulai marak. Namun pada waktu itu robot itu banyak digunakan untuk trading di foreign exchange atau forex atau falas. Namun kinerjanya menurut saya, pengalaman saya sebagai user juga, robot forex itu pada umumnya tidak bertahan lama. Hanya mungkin 1-2 bulan bagus, kemudian bulan ketiga sudah mengalami down. Dalam arti down artinya begini, jadi dia tidak bisa mengikuti perkembangan pergerakan daripada harga forex itu sendiri. Karena di forex kita tahu bahwa terlalu banyak berita fundamental yang boleh dibilang sangat mengganggu perjalanan daripada tren daripada harga itu sendiri. Dan kadang si robot itu tidak bisa mengikuti. Jadi seperti dulu pengalaman saya trading forex dengan robot, itu robot itu sudah diprogram untuk melakukan pembelian. Nah, sementara harga mengalami crash, turun terus. Nah, si robot itu adalah terus melakukan pembelian-pembelian. Ini yang berbahaya sekali. Sehingga apabila jaminan kita atau margin kita tidak mencukupi, maka lambat laun margin kita atau jaminan kita akan tergerus habis. Dan bahkan terjeleknya dana kita bisa mencapai mendekati 0%. Dalam arti nasabah mengalami kerugian di situ. Nah, itu yang mungkin sering dibahas di TV, mungkin masalah robot seperti itu. Jadi saya mau membedakan antara robot forex dengan robot kripto. Sebenarnya robot
robot itu ada yang harus teman-teman ketahui, bahwa robot itu sebelum Anda menyewa robot atau membeli robot, Anda harus tahu persis kinerjanya dulu terlebih dahulu. Anda harus pelajari kinerja robot itu sendiri selama kurun waktu beberapa bulan belakang, katakanlah minimal 6 bulan. Nah, kita bisa lihat kinerja robot itu berapa persenkah dia menghasilkan. Katakanlah mungkin 5%, 10%, atau mungkin lebih. Nah, itu yang paling penting itu. Seperti pengalaman saya menggunakan robot perusahaan saya sendiri, itu pernah saya mendapatkan dalam bulan Agustus itu mencapai 1,5 bulan itu mencapai 40%. Ini realita, fakta dan data. Itu bisa dicek datanya melalui harga terjadi pada saat itu, bisa dicek. Jadi bukan yang sering disebut scam, atau data harga itu bisa diatur lah gitu ya, sehingga laporannya bagus terhadap calon-calon nasabah maupun member-member yang lain. Nah, itu pertama itu. Kedua, robotnya itu berjalan seperti apa? Apakah robot itu berjalannya full automation atau semi automation? Karena robot yang diciptakan tuh berbagai jenis, banyak macamnya. Nah, ada robot yang dibuat hanya mencapai semi automation. Kenapa saya sebut semi automation? Karena pada waktu si robot itu akan eksekusi pembelian cryptocurrency, ini cryptocurrency ya. Nah, si robot itu harus disediakan dulu. Kita harus mencari sendiri secara manual. Kita harus mencari sendiri kira-kira koin-koin apa yang akan naik. Nah, itu kita harus cari sendiri. Kemudian kita sajikan input ke dalam kita punya sistem namanya robot itu, sehingga robot itu baru bekerja. Nah, bedanya dengan robot PT Unitek, robotnya kita namanya itu DGP bot, yaitu sudah terintegrasi, dalam arti sudah full automation. Dengan adanya signal yang diberikan kepada si robot itu sendiri, sistem, dia bisa melakukan eksekusi secara otomatis. Nah, signalnya itu dikirim, ditransmit melalui WISCAP. Ya, berdasarkan WISCAP itu yang isinya banyak sinyal-sinyal, itu robot langsung mengeksekusi pembelian. Di situ pun sudah disajikan data bahwa pembelian di angka tertentu, kemudian penjualan di angka tertentu, dan target profitnya berapa. Nah, untuk robotnya kita sudah disetting target profitnya itu adalah 2,1%. Rata-rata katakanlah 2%. Kadang bisa 1,8, 1,9, 2,1, 2%. Katakanlah kami rata-rata 2%. Dan itu adalah kenyataan. Berdasarkan kembali lagi berdasarkan fakta dan data yang sudah saya alami selama ini. Nah, andai kata nasabah menggunakan jenis robot atau DGP bot, jenis yang yang lebih signifikan kapasitas jenisnya, yang lebih lengkap, itu mungkin bisa mendapatkan, mungkin seminggu sekali bisa mendapatkan 5% sekali transaksi. Nah, itu kedua. Ketiga, teman-teman harus bisa mewaspadai perusahaan ini, atau bukan perusahaan ini, maksudnya tuh dana yang akan ditradingkan itu masuknya kemana, di store kemana, itu yang paling penting. Inilah yang krusial di sini, titik krusialnya di sini, yang sering banyak kejadian dana nasabah hilang lenyap. Kenapa? Karena perusahaan itu sendiri adalah
kabur dengan alasan kolaps, dengan alasan berbagai alasan, banyak alasan lah. Nah seringnya seperti itu. Jadi harus diwaspadai adalah dana nasabah itu harus masuknya ke rekening yang rekening perusahaan resmi di bawah departemen atau di bawah pemerintah, dalam hal ini Departemen Perdagangan melalui Bapepti untuk cryptocurrency. Bapepti itu apa? Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Itu yang paling penting. Jadi namanya itu saya sebutkan di sini, namanya itu kalau salah satu diantaranya yang resmi sebagai pedagang kripto itu adalah PT Indodax. Indodax adalah pedagang resmi kripto, ya, itu resmi, legal. Jadi andai kata member atau investor yang ingin coba menggunakan robot kita dan sekaligus mau menyetorkan modal, itu harus tahu. Jadi jangan sampai modal kita itu disetor ke perusahaan pembuat robot. Katakanlah member atau investor itu adalah setor dananya ke perusahaan saya. Itu saya tidak menerima dana itu, karena itu adalah menyalahi aturan OJK. Karena perusahaan saya ini bukan penghimpun dana. Jadi andai kata ada perusahaan yang bergerak seperti itu adalah salah besar. Karena menyalahi aturan OJK. Dia menghimpun dana. Yang menghimpun dana adalah hanya lembaga resmi seperti perbankan. Ya. Jadi intinya di sini kita hanya menyewakan robotnya saja. Jadi sebagai perusahaan jasa penyewaan robot, itu yang harus ditekankan di situ. Nah di sini kita hanya menyarankan pedagang kripto mana yang boleh dibilang mempunyai skopnya boleh dibilang enggak hanya nasional tapi internasional. Nah untuk ini kita selalu menyarankan menggunakanlah PT Indodax sebagai pedagang resmi kripto. Kenapa? Dia skopnya udah Asia Tenggara. Sementara pedagang kripto yang lainnya seperti Luno, Toko Kripto, Zipmek itu masih lokal lah, belum begitu besar di skopnya. Nah itu ada untuk pedagang kripto itu di Indonesia ada 13 pedagang kripto yang resmi. Di luar itu jangan. Nah ketiga, harus Anda waspadai, kebanyakan perusahaan-perusahaan yang menyewakan robot ini tidak ada perusahaan fisiknya di Indonesia. Dia hanya mengaku perusahaan fisiknya ada di luar negeri, ada di Malaysia, Bangkok, bahkan ada yang di New York. Nah ini yang harus kita waspadai juga. Karena apa? Ini menyangkut hak Anda. Misalnya Anda bergerak di MLM, dia katakanlah menjanjikan komisi sampai 70%. Nah ini harus diwaspadai. Suatu saat itu bisa saja tidak terbayar. Kita mau dengan alasan servernya sedang mengalami gangguan, ya, jadi tidak instan lagi mereka memberikan komisi atau bonus sponsor kepada member-membernya dengan alasan itu tadi, server saya sedang down, bisa berhari-hari mungkin. Nah di saat itulah kita udah mulai curiga, ini pasti ada sesuatu. Sementara kita berharap bahwa kita akan mendapatkan 70%. Kita akan mengadu kemana? Perusahaan tidak ada di sini, di Indonesia. Inilah yang membedakan keberadaan kita di sini di Indonesia, utamanya di Jakarta. Ya, nasabah bisa melakukan visit ke kantor kita, ya kan? Bahwa kita memang ada kantor fisiknya di sini, kita bisa konsultasi di sini, ya. Ada keluhan-keluhan apa, kita bisa memberikan solusi. Nah, kalau yang tidak ada kantor fisiknya kan akan melalui kesulitan, kasihan nasabah yang hanya dikomunikasi melalui online. Gitu. Nah ini 3 hal ini yang harus diwaspadai. Tujuannya apa? Supaya masyarakat, teman atau investor tidak terjebak seperti kondisi yang sekarang sedang marak dibicarakan di TV media, ya, atau di medsos, bahwa
apa yang sering disebut itu scam atau apalah gitu ya. Nah ini untuk menghindari seperti itu. Jadi kalau misalnya Anda seperti yang sudah saya sarankan, bukalah akun sendiri di rekening pedagang kripto yang resmi. Modal Anda setorkan sendiri di sana atas nama Anda sendiri. Jadi bukan store atas nama perusahaan saya, PT Hayuni Indotex. Jadi yang bisa menarik mau menyetor mau kapan saja itu adalah nasabah atau member atau investor. Perusahaan tidak mengetahui dana di nasabah ada seberapa banyak, tidak tahu. Kedua, yang mengetahui password segala macam emailnya adalah nasabah. Kita tidak tahu nih passwordnya seperti apa. Itulah yang membedakan kita dengan perusahaan-perusahaan yang disebut dengan scam itu. Karena kebanyakan mereka tuh tergiur dengan janji-janji muluk, katakanlah menjanjikan satu bulannya 60% atau 50%. Syaratnya apa? Nasabah harus menyetorkan dana tersebut ke pemilik robotnya itu. Jadi seolah pemilik robot itu akan mengelola dana nasabah. Ini yang menjadi masalah. Nasabah teman atau investor tidak bisa menarik instan dananya, harus menunggu perusahaan itu. Yang jadi masalah, andai kata perusahaan tidak ada, seperti apa? Dia akan lari kemana? Perusahaannya di luar negeri, bisnisnya dilakukan secara online. Ini yang sering terjadi masalah seperti itu. Jadi saya sarankan bagi investor, member yang ingin mencoba menggunakan robot, gunakanlah jalur yang benar. Supaya apa? Dana nasabah terjamin pasti 100% aman, saya yakin. Karena terus terang saya ini sebenarnya praktisi trading forex gold sejak tahun 89. Jadi saya bisa membedakan mana sih yang benar-benar ini murni, mana yang benar-benar yang scam. Jadi Anda harus benar-benar menyeleksi dulu sebelum Anda join dalam artian menyewa robot tersebut dari perusahaan X katakanlah seperti itu, dan dananya pun harus di-store kemana. Jadi andai kata disarankan dan itu harus store ke itu saya tidak sangat sarankan. Jadi Anda harus setor ke perusahaan resmi, di mana dengan Anda menyetor ke perusahaan resmi atas nama akun sendiri, kapan saja Anda bisa withdraw atau tarik, mau malam hari, mau siang hari, mau sore hari. Bahkan dalam hitungan hanya 10-15 menit dana Anda sudah masuk kembali ke rekening bank Anda. Jadi tanpa harus menunggu lama, nunggu perusahaan itu menarik dana Anda. Ini yang sering terjadi. Jadi untuk info selanjutnya silakan, ada kata Anda mau konsultasi lebih jauh, bisa menghubungi saya di PT Hayuni Indotex di kantor kami di Kemang Ampera Building, dan kami pun punya beberapa cabang kantor fisik yang sudah ada sebelumnya seperti di Green Galaxy Bekasi. Terakhir kita punya kantor di Gading Serpong, kantor fisik kita. Jadi areanya yang kira-kira mendekati bisa merapat ke sana. Gitu. Dan untuk info lebih jauh lagi bahwa Digibot itu atau robot trading kita itu sudah dipakai di beberapa belahan negara di luar, seperti di Kanada, London, Paris, dan sekarang terbesar di Filipina. Nah itu jadi Indonesia ini adalah terakhir. Jadi sebelumnya robot kita sudah dipergunakan luas di luar negeri. Jadi mungkin itu info dari saya. Terima kasih teman-teman. Selamat sore.